Bismillah. Alhamdulillah, apapun keadaannya harus dinikmati. Ada satu hal yang menarik. Kebetulan anak saya ada di rumah sekarang ini, ya sering ikut ke sawah. Sering ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu menyebalkan. Menyebalkan. Ya enggak sih. Jadi barusan juga nanya tentang pertanian organik, tentang kerusakan tanah. Jadi menurut anak saya dan menurut teman-temannya mungkin ya, ketika tanah nanti rusak, itu akan ada program baru, akan ada teknologi baru yang ditujukan untuk restorasi lahan, misalnya seperti itu. Iya sih. Jadi ada sekarang ini juga orang sudah mulai, teknologi sudah mulai merambah ke bukan saat ini, udah lama, ke pertanian hidroponik misalnya. Itu kan tidak membutuhkan tanah. Jadi nggak peduli tanah mau rusak, tanah mau enggak, karena mereka menanamnya tidak di tanah, maka enggak jadi pikiran. Tapi tetap saja yang namanya pertanian sejak awal itu kan di tanah. Ya harus kembali ke tanah. Karena teknologi baru itu iya betul mempermudah pekerjaan orang, meningkatkan hasil produksi orang, tetapi pasti ada efek sampingnya. Misalnya limbah dari hidroponik, otomatis terbuangnya kemana? Ke tanah kan. Nah, limbah hidroponik kan tahu sendiri lah, karena menggunakan pupuk kimia sintetis. Ketika masuk ke tanah, jelas akan mengganggu mikrobiologi tanah, juga akan meningkatkan karbon di udara, katanya seperti itu. Ya tetap akan berefek ke tanah. Makanya tetap harus ada orang yang mau bertani kembali ke alam, bahan organik lah, sudah intinya di situ. Kita masukkan bahan organik ke tanah. Ya memang capek. Intinya adalah mindset. Mindset orang sekarang adalah instanable. Bukan instagramable, bukan instable, apa? Instagramable, tapi instanable. Pikirannya itu instan, maunya yang enak, bersih, menghasilkan banyak, nggak tahu efeknya apa. Instanable. Nggak bisa. Pertanian yang pada hakikatnya itu berasal dari tanah itu tidak bisa instanable, harus lamable, harus berkesinambungan, harus berantai. Apa yang kita capai saat ini itu berawal dari sesuatu yang kita lakukan zaman dulu. Tidak bisa yang kita capai saat ini itu dimulai dari saat ini, tidak bisa. Sama di dunia pertanian juga seperti itu. Tanah yang subur itu terbentuk sejak lama. Kayak terra preta di Amazon. Itu kan bahan organik yang di dalam tanah terbentuknya nggak tahu ratusan jutaan tahun yang lalu. Nah sekarang tinggal menikmati tanah yang subur itu. Katanya meskipun tidak disiram tetap lembab, karena kaya akan bahan organik yang bisa menyimpan air. Mindset kembali lagi. Kita harus merubah mindset. Tidak bisa semua orang dirubah mindsetnya, tapi paling tidak ada beberapa orang yang mau seperti itu. Yang saya tekankan terhadap anak saya, kebetulan anak saya ya ikut belajar di fakultas pertanian. Jurusannya belum tahu apa, tanah. Rencana katanya mau ngambil jurusannya tanah. Saya selalu menekankan ke anak saya, ini yang lagi megang kamera, supaya merubah mindset, supaya out of the box, tidak usah ikut-ikutan dengan yang lain, supaya selalu menyampaikan sanggahan bantahan ketika terjadi diskusi tentang pertanian. Kalau di fakultas pertanian ada mata kuliah manajemen agro ekosistem. Ada mata kuliah manajemen agroekosistem.
yang isinya tentang pertanian organik ya, pertanian berkelanjutan ya, sama pertanian berkelanjutan intinya untuk memperbaiki tanah gitu ya. Tapi ana matkule dewek nesuk. Nah, apalagi ada makulnya sendiri. Tapi kenapa ketika mahasiswa praktek ke lapangan selalu menerapkan atau menjalankan pertanian konvensional? Bukankah tujuan belajar di pertanian itu supaya pertanian ini maju, supaya tanah ini kembali baik, apalagi ada mata kuliahnya. Kenapa tidak menggunakan itu yang pertanian berkelanjutan prakteknya? Itu tugasmu dan teman-temanmu untuk menemukan formula supaya menanam secara organik itu hasilnya sama, bahkan bisa melebihi menanam secara konvensional. Nah, itu yang selalu saya tekankan. Ya mudah-mudahan nanti bisa menular ke anak saya, ke teman-temannya gitu. Intinya kembali lagi adalah mindset kita yang harus dirubah. Kita tidak bisa merubah secara cepat, secara gampang orang agar beralih ke pertanian yang berkelanjutan. Tapi paling tidak rubah dulu mindsetnya. Kalau mindsetnya yang instable itu udah dirubah, insya Allah nanti akan berubah dengan sendirinya sistem pertanian ini. Indonesia adalah negara agraris yang katanya tongkat kayu dan batu itu menjadi tanaman. Negara yang subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Tapi akhir-akhir ini banyak keluhan dari petani, adanya serangan hama, adanya pupuk yang mahal, tanahnya semakin keras dan lain sebagainya. Intinya hama. Sering sekali banyak teman-teman yang komentar hama. Nggak bisa kita atasi hamanya, nggak bisa. Harus sejak awal, dari awal kita perbaiki pola pertaniannya, kita perbaiki tanahnya, kita perbaiki sistemnya. Kalau itu udah berjalan lagi, nanti hama akan dengan sendirinya ada yang mengendalikan, karena di alam ini sudah ada sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah diciptakan, sudah seimbang. Intinya kembalikan keseimbangan tanah, keseimbangan alam, maka manusia akan dapat makanan juga. Otomatis tentunya makanan yang sehat dan menyehatkan bagi manusianya, bagi alamnya, bagi lingkungannya. Ada jamu ngomong kembalikan sistemnya seperti semula, ngomong gue kan kepriwe gue. Maksudnya? Kan bapak mau ngomong kembalikan sistem seperti semula lah. Gue sistem semula gue kepriwe. Nah, sistem semula itu ya sistem alam. Sistem semula itu sistem alam. Maksudnya gini, zaman dulu saya masih ingat orang tua setiap membuang sampah ke tempat sampah, ada tempat sampah khusus. Nanti sampai tibanya musim kemarau, tempat sampah itu sudah kering dan sudah hancur. Mungkin hancurnya karena terurai dan terbakar ya, kan kadang dibakar. Nah, hancuran sampah itu diambil, kan tempat sampahnya tadinya kayak sumur penuh diambil lagi sehingga berlubang lagi, dibawa ke sawah. Itu sistemnya seperti itu. Intinya ya sama dengan kita membuat kompos kemudian kita masukkan ke sawah. Cuma itu dulu karena bahan organik masuk, oke lah, kalau sekarang nggak bisa meninggalkan bahan kimia ya, tapi mohon tetaplah masukkan bahan organik supaya seimbang. Kalau bahan organik masuk ke dalam tanah, nanti sawah itu lumpurnya bisa sampai segini lagi, nggak segini. Kalau sekarang paling segini lah, karena nggak ada bahan organik bro, padat tanahnya, padat. Makanya kita berusaha masukkan terus menerus. Kata orang, nanti ya tinggi tanahnya, sawahnya nggak dapat air. Asal itu bahan organik, nanti yang akan jadi kompos nggak akan tinggi, karena kompos itu dia akan menyusutnya sangat banyak. Bahan organik mentah yang misalnya tadinya 1 meter kubik, kalau udah jadi kompos paling mungkin tinggal setengahnya atau sedikit. Kalau benar-benar jadi kompos sudah terurai, jadi nggak bakalan tinggi lah kalau cuma memasukkan bahan organik ke sawah. Masukkan aja yang banyak, rutin. Nah itu maksudnya sistem kembali seperti sedia kala. Bahkan di Al-Quran sudah disebutkan ya, Allah itu sudah menyampaikan firman-Nya bahwa kami turunkan hujan ke bumi dan kami tumbuhkan
tanaman yang hijau untuk kehidupan manusia. Cuma itu, air hujan saja sudah subur tanahnya. Itu loh. Oke, teknologi. Tapi teknologi itu orientasinya adalah bisnis, orientasinya adalah menghasilkan yang banyak, tetapi kembali instanable. Sesuatu yang instan itu katanya nggak bagus. Ngelantur panjang banget ya. Ya paling tidak itu unek-unek lah. Biar. Tapi mohon maaf bagi teman-teman yang merasa tersinggung dengan apa yang kami sampaikan, pendapat kami, mohon maaf sekali lagi, bukan kami itu menentang atau menghujat atau apapun. Yang jelas ini unek-unek supaya apa ya? Lingkungan ini menjadi sehat lagi lah seperti sedia kala. Kalau pada saat ini kita sudah merasakan tanah yang mungkin kurang subur, banyak hama, bagaimana dengan masa-masa nanti anak kita, cucu kita, mungkin cucit kita, buyut kita akan lebih parah kalau kita tidak mau memperbaiki dari sekarang. Ya enggak? Iya. Kayak apa? Nek wis rusak ya, nek mamane tanah bekas tambang gue ana pohon sing bisa nyerap logam-logam berbahaya. Mestine ngesuk nek mamane wis tanah pada rusak ya ana pohon sing bisa nyerap kayak gue apa? Residu-residu iku. Untuk menumbuhkan pohon itu butuh berapa lama? Iya. Sementara orang setiap hari harus makan. Dimulai keciki men diserap. Kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, gue kan dewek lan nek wong liya. Makanya tadi sudah saya sampaikan tidak bisa untuk merubah itu. Paling tidak kamu itulah generasi muda yang harus berjuang. Banyak orang loh, kita nggak tahu ternyata banyak orang yang memiliki visi misi untuk memperbaiki tanah ini, lingkungan ini, alam ini. Bahkan di Amerika loh, yang bukan negara agraris yang memiliki 4 musim, mereka itu gila-gilaan kampanye untuk memperbaiki lahan ini sekarang. Di Amerika loh, orangnya itu padahal pakai dasi, pakai sepatu, tapi dia mau kotor-kotor ke tanah. Negara ngerubah ya kudune duwe jabatan men didengar orang. Ya paling tidak kita merubah untuk keluarga kita lah. Ya makanya kamu yang punya tugas itu, kamu harus out of the box, harus selalu belajar. Intinya mindset lah, rubahlah mindsetnya, pahami, banyak belajar, banyak baca, banyak lihat, nanti kamu akan terbuka dengan sendirinya mindsetnya. Oke, demikian sedikit unek-unek, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.